Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Saudara-saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri, seraya meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, iman Kristen memahami bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan, sehingga harus dirayakan dengan ungkapan syukur. Kristus dan segenap karyanya merupakan model spiritualitas yang harus dibangun dan diperagakan dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas Kristen adalah spiritualitas Yesus Kristus, yaitu spiritualitas kehambaan. Oleh karena itu, bukan kekuasaan. Menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan adalah meyakini bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang digerakkan oleh kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu bukanlah kedaulatan otoriter, melainkan kedaulatan atas dasar cinta kasih bagi umatnya. Tema khotbah hari ini adalah tunduk di bawah kedaulatan Allah. Tunduk bukan karena terpaksa atau tertekan, melainkan didasari oleh cinta kasih kepada Allah. Karena Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari KJ 64, baitnya yang pertama sampai yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tidak dapat dipungkiri, kita melakukan kegiatan peribadahan sering dilandasi oleh rasa takut. Takut Tuhan menutup saluran berkat.
takut Tuhan marah dan menghukum kita. Dan ujungnya, takut kalau tidak kebagian tempat di sorga. Padahal ibadah itu mestinya dilandasi oleh kegembiraan dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan telah sedemikian rupa memberikan anugerah-Nya. Kita diundangnya untuk menikmati anugerah-Nya itu, lalu membagikannya satu kepada yang lain. Namun yang terjadi, kita tidak menghayati spiritualitas yang diajarkan dan diteladankan Yesus. Kita menjadi orang yang sulit mengerti, berbagi, apalagi berkorban bagi orang lain. Kita masih berambisi untuk dilayani daripada melayani. Tutur kata dan perbuatan kita jauh dari spiritualitas kerajaan Allah. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa-dosa secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu berubah menjadi pribadi-pribadi ciptaan baru. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Efesus 2 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 180, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Bukanlah ku tetapi hanya Yesus. Bukanlah ku tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku tetapi hanya
Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kali ini saya akan lepas masker oleh karena jarak antar kami yang mengambil rekaman pada saat ini cukup jauh. Dan tetap kami berpesan saudara-saudara di rumah dimanapun untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu semua Engkau rancang untuk menolong kami terus tumbuh di dalam iman, dalam kedewasaan karakter kami. Saat ini kami pun percaya melalui pembacaan perenungan firman Tuhan, Tuhan berkenan membentuk setiap kami. Bapa di surga, tolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu. Lalu kemudian kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pimpin dan sertai anak-anak-Mu yang dipercayakan ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan, dan juga kami yang akan mendaraskan Mazmur. Biarlah melalui itu semua juga Engkau bekerja. Bapa, berfirmanlah, tegur dan sapa setiap kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi
Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang keempat ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia akan tumbuh
dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tunduk di bawah kedaulatan Allah. Tema ini akan kita gumuli dalam beberapa menit ke depan dan bercermin tadi dalam bacaan-bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang kedaulatan, saya melihat ada dua dimensi. Yang pertama, manusia itu suka berbicara tentang kedaulatan. Kalau ia berada pada posisi sebagai pemegang kendali, pemegang kekuasaan. Bahkan demi kedaulatan, demi kekuasaan, manusia melakukan apa saja. Tapi di sisi yang lain, kita semua manusia pada umumnya tidak menyukai kedaulatan, kekuasaan kalau kita berada pada posisi yang di bawah kekuasaan itu, di bawah kedaulatan pihak lain. Tentu saja kita merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas. Karena manusia pada umumnya menginginkan kebebasan, kedaulatan itu miliknya. Saudara-saudara, berbicara tentang kedaulatan mengingatkan saya pada sosok seorang tokoh. Tokoh ini cukup terkenal kalau di dalam dunia filsafat. Saya berharap ya kita tidak terpaku pada tokoh ini, tapi kisahnya cukup menarik. Orang ini bernama Epictetus. Saudara-saudara, Epictetus lahir dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagi dirinya. Tapi bagi pihak lain mungkin saja menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan bagi dirinya? Iya, karena ia dilahirkan sebagai seorang yang berasal dari kalangan bawah. Masyarakat rakyat jelata, dan ia ditakdirkan menjadi seorang budak. Seorang budak di kota Hierapolis yang sekarang berada di Turki. Ia lahir pada tahun 55. Ini sejaman ya, sejaman dengan Rasul Paulus, sejaman dengan para murid-murid ketika menyebarkan Injil. Epictetus, nama itu berarti diperoleh. Nah, saudara-saudara, beberapa catatan tentang dirinya
mengisahkan bahwa ia pernah mengalami penindasan, dipukul, disiksa oleh majikannya yang pertama. Karena pukulan, karena siksaan itu kakinya patah. Dan sampai seumur hidupnya dia menjadi pincang. Saudara-saudara, namun dia cukup beruntung pada masa kehidupan yang kemudian. Nah, ia punya majikannya lebih baik dari majikan yang pertama. Majikannya ini melihat Epiktetus dengan penuh kasih. Majikannya itu bernama Epaphroditus. Epaphroditus melihat sosok Epiktetus ini bukan semata-mata seorang hamba, seorang budak, apalagi budak yang cacat, yang pincang kakinya ini. Tetapi dia melihat, Epaphroditus melihat bahwa Epiktetus ini seorang manusia. Seorang manusia yang layak untuk berkembang, untuk belajar. Maka kemudian Epiktetus diberi kesempatan untuk belajar, tidak tanggung-tanggung, belajar filsafat. Yang pada zamannya ini sangat langka, sangat jarang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Epiktetus berbagi bahwa ketika ia menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan itu, ia tidak terpaku pada penderitaan yang dialaminya. Ia terus-menerus memotivasi dirinya tentang apa yang harusnya bisa dikendalikan. Ini jarang sekali terjadi. Ketika kita mengalami masa-masa pahit, masa susah, maka yang menjadi bayangan kita bicara pada diri sendiri, bicaranya adalah tentang hal-hal yang negatif. Bicaranya tentang sakit hati. Bicaranya tentang kutukan dan lain sebagainya. Tapi Epiktetus belajar untuk terus-menerus memotivasi dirinya. Lalu kemudian ia berhasil memilah mana yang berada dalam kedaulatannya, dalam penguasaan dirinya, dan mana yang bukan merupakan pengendalian dalam kehidupan dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, Epiktetus itu membagi dua zona. Zona yang pertama atau wilayah yang pertama adalah wilayah yang bisa dia kendalikan, yang berada dalam kedaulatannya. Dan wilayah yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa dia kuasai, tidak bisa dia kendalikan. Di sini ada hal yang menarik. Ternyata dalam wilayah atau zona yang pertama itu, Epiktetus hanya mengenal cuma satu saja yang bisa dia kendalikan dalam dirinya. Apa itu? Satu yang bisa dikendalikannya adalah pikirannya. Satu yang bisa dikendalikan adalah motivasinya, jalan pemikirannya, prinsip hidupnya. Itu. Lalu kemudian ada zona yang ia sadari tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Tidak bisa dikuasai. Apa itu?
uangnya, harta bendanya. Pihak lain, orang tua, keluarga, lalu majikannya. Bahkan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini bukan di bawah kendalinya. Hanya ada satu saja yang berada dalam kendalinya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Epiktetus berpendapat banyak penderitaan timbul karena dua kesalahan manusia dalam menanggapi segala yang terjadi ini. Yang pertama, kita berdaulat penuh atas segala sesuatu yang berada dalam zona yang pertama. Tetapi zona yang pertama itu adalah kendali pikiran, kendali motivasi kita, kendali prinsip hidup kita itu. Nah, tapi kesalahannya adalah bahwa kita lebih suka untuk mengendalikan pada zona yang seharusnya kita sadar itu bukan di bawah kendali kita. Kita mencoba menaklukkan orang lain. Kita mencoba untuk menguasai harta benda kita, kehidupan bisnis ekonomi kita, atau pasangan kita, orang tua kita, dan seterusnya. Padahal itu jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin mengendalikan orang lain, tutur katanya, ucapannya, jalan pikiran orang lain. Percayalah bahwa itu bukan berada dalam wilayah kendali kita. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Lalu kesalahannya yang kedua adalah justru kita melalaikan apa yang ada dalam kendali kita. Kita melalaikan jalan pikiran kita, motivasi kehidupan kita, prinsip hidup kita yang mestinya ada dalam posisi kendali kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas prinsip hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas pikiran kita, kecuali kalau kita mengizinkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam posisi inilah seringkali manusia mengalami masa-masa penderitaan yang sulit. Dalam fase awal pengajaran atau pelayanan Tuhan Yesus, Yesus telah menarik banyak orang. Mereka berbondong-bondong mengikuti untuk melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang diajarkan Yesus. Namun pada pihak lain, keluarganya, ibu dan saudara-saudaranya, kalau kita baca sebelum ayat ini Markus 3 ayat 31, memanggil Yesus untuk pulang. Ibu dan saudara-saudaranya juga para muridnya meragukan apa yang dilakukan Yesus, khususnya tentang pemberitaan kerajaan Allah. Namun dengan pengajaran, dengan pelbagai perumpamaan, Yesus menjelaskan. Perumpamaan tentang penabur dan biji sesawi yang hari ini kita baca, Yesus menjawab keraguan mereka. Melalui perumpamaan-perumpamaan ini kita belajar tentang cara Yesus memandang kerajaan Allah. Dan harusnya cara itulah yang kita kembangkan.
Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ibarat perkembangan benih. Benih yang ditabur oleh petani. Lagi-lagi Alkitab banyak berbicara tentang kerajaan Allah yang luar biasa itu, tapi memakai bahasa yang sederhana. Bahasa pertanian. Bahasa saya suka juga dengan tanam menanam ini. Petani menabur benih yang kemudian akhirnya menghasilkan panen yang sangat berlimpah. Saudara-saudara, sang penabur punya apa yang bisa ia kendalikannya. Dalam bahasa tadi Epictetus, ada yang bisa dikendalikan, dikuasai oleh penabur itu. Yang ada dalam kedaulatannya, yakni pikiran optimis bahwa di ujung pekerjaannya nanti ia akan memetik hasil panen yang berlimpah. Saudara-saudara, inilah sebenarnya yang ada pada diri setiap petani itu. Bayangkan kalau petani tidak punya pikiran yang optimis, ia tidak akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Tapi petani umumnya punya pikiran optimis. Apapun yang terjadi, ia menanam itu. Sang penabur jelas tidak punya kendali atau kedaulatan atas tumbuhnya benih itu hingga pada saatnya nanti akan panen. Saudara-saudara, ini dicatat dalam Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Tidak diketahui artinya di luar kendalinya. Saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan itu ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Apa saja kemungkinannya? Ya, ada serangan hama, ada kekeringan, bisa juga kebanjiran, atau dirusak oleh hewan, dan lain sebagainya. Ini bisa menggagalkan tumbuh dan dampaknya pasti tidak akan memetik hasil panen. Atau sebaliknya, tanaman itu terpelihara dengan baik, bebas dari berbagai macam serangan hama, dan akhirnya pada waktunya bisa memetik panen. Saudara-saudara, sang penabur menjalankan tugasnya sesuai dengan kendali yang ada pada dirinya, kedaulatan yang ada pada dirinya. Selebihnya, ia mempercayakan kedaulatan itu kepada Allah, sang pencipta, pemelihara, pemilik kehidupan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kurang lebih seperti itulah hal kerajaan Allah yang ditaburkan oleh pemberitaan Yesus Kristus melalui apa yang ia lakukan dan yang ia ajarkan. Dan terus selanjutnya para murid, bahkan kita mewartakannya. Ini akan tumbuh dan berkembang terus. Juga pada waktu kita tidak tahu bagaimana cara bekerjanya, dan kita tidak dapat mempercepatnya. Saudara-saudara, ini menarik. Saya menanam beberapa pohon, beberapa sayuran, tanaman buah. Ingin hati sih, kalau nanam buah lengkeng, buah alpukat, jambu kristal dan seterusnya. Hari ini nanam, mungkin besok atau minggu depan cepat berbuah. Tetapi jelas kita tidak bisa mempercepatnya, karena itu di luar kendali kita. Yang ada adalah memotivasi diri merawat tanaman itu.
Saudara-saudara, disinilah kita mempercayakan pada kedaulatan Allah. Kita percaya dan menantikan hari yang tidak kita ketahui, ketika kerajaan Allah itu ditegakkan sepenuhnya. Kita pun diajak percaya bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus Kristus dan kini oleh gerejanya, jemaat-jemaat yang tetap kecil dan minoritas, sebenarnya memiliki potensi yang besar. Ibarat biji sesawi yang kecil yang akhirnya menjadi tanaman yang sangat besar. Kerajaan Allah mampu meluas ke segala bangsa dan akan memberi naungan kepada umat manusia yang universal ini. Dalam poin ini saya mengingatkan kita, GKI Mangga Besar. Mungkin kita sudah lama terbiasa, jemaat kami jemaat yang kecil. Jemaat yang hanya kalau kebaktian sebelum pandemi hanya beberapa puluh orang saja. Kegiatannya sangat terbatas, dananya juga sama seperti itu. Sehingga kita kemudian mengidap sindrom inferior, bahwa kita adalah orang-orang yang memang kecil, orang-orang yang sederhana. Ingatlah firman Tuhan ini. Kerajaan Allah bukan tadinya yang kemudian langsung ujuk-ujuk besar, melainkan mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai Yesus mengajarkannya. Ia masuk keluar kampung. Ia melakukan berbagai mukjizat, tanda. Lalu ia mengajar dengan sabar, dengan setia. Ia mendidik cuma 12 murid. Itu pun satu berkhianat. Dibandingkan dengan ribuan malah jutaan orang lain misalnya. Saudara-saudara, disitulah gambaran kecil itu yang terus menerus tumbuh dan akhirnya besar. Dan akhirnya kita dapat percaya. Di sini pun, di Mangga Besar. Saudara-saudara, jangan sampai kita kemudian pesimis. Jemaatnya gak tumbuh-tumbuh, gak besar-besar, hanya seperti itu. Ingat, dalam yang kecil itu Tuhan bisa bekerja. Ia mampu mengubahkan. Ia mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, yang dahsyat ini. Tapi tentunya bahwa yang kecil itu bersedia untuk dibentuk, bersedia untuk ditanam, bersedia untuk dirawat, bersedia untuk terus bertumbuh besar. Saudara-saudara, kini tugas kita layaknya seperti penabur itu. Kita belajar untuk mengoptimalkan, memberdayakan apa yang mampu kita lakukan. Jangan pernah diam lalu kemudian kita mengatakan ya sudah, kita terima saja bantuan, kita terima saja apa adanya. Ini adalah sama seperti membiarkan kedaulatan pikiran, motivasi kita diserahkan pada yang lain. Biarlah kita mampu untuk terus-menerus berkarya dengan apa yang ada. Seperti apa yang dikatakan Epictetus, kita punya ruang kedaulatan, yakni pikiran dan prinsip kita. Jangan biarkan dikuasai oleh pesimisme. Apa itu pesimisme? Oleh keraguan-raguan, oleh frustasi, putus asa, bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Saudara-saudara, jangan biarkan dikuasai oleh pesimisme itu dan hal-hal yang merugikan kita. Jangan pernah kita izinkan bimbang dan ragu menggantikan keyakinan iman kita. Kedaulatan kita yang pada dasarnya adalah Allah sendirilah yang memberikannya kepada kita. Kepada kita untuk melakukannya, untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan seperti penabur itu. Saudara-saudara, oleh karena itu mulailah dengan hal-hal yang kecil, namun dengan cinta dan ketulusan yang besar.
Mulailah menabur sekarang. Itu yang dapat kita kerjakan. Jangan pernah bermimpi dapat memetik buah apabila kita tidak pernah menabur apapun. Selanjutnya kita percayakan kepada kedaulatan Allah. Allah lah yang akan memberikan pertumbuhan. Allah lah yang akan memberikan sesuatu yang menakjubkan itu. Saudara-saudara, menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah itu tidak berarti bahwa kita hanya berpangku tangan. Kita duduk diam lalu menyaksikan Allah bekerja. Tidak, bukan seperti itu. Melainkan terlibat dalam upaya pembumian kerajaan Allah. Allah ingin Anda dan saya menjadi teman sekerjanya. Bekerja di ladang Tuhan dalam kedaulatan Allah, bukan berada dalam posisi tertekan. Kita kehilangan kebebasan. Bukan demikian. Saudara-saudara, Allah memakai berbagai talenta, ekspresi, dan daya kreativitas kita yang selanjutnya menjadi persembahan yang harum baginya. Menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan kuasa Allah akan menolong kita untuk tidak pernah patah arang. Manakala pertumbuhan itu tampaknya tidak sesuai dengan harapan kita. Kok gak maju-maju? Kok begini-begini saja? Kita tidak akan pernah berputus asa kalau kita menyerahkan segalanya pada kedaulatan Allah. Sebab dalam kedaulatannya selalu saja ada maksud di balik semua pertumbuhan yang terjadi. Sekali lagi kita hanya diminta menabur. Sebaliknya, manakala kita melihat hasil pertumbuhan yang luar biasa, saudara-saudara, kita tidak menjadi sombong atau menjadi tinggi hati seolah-olah itu semua kerjaan saya. Bukan seperti itu. Semua itu hanya dapat terjadi dalam kedaulatannya, kuasa Allah itu. Ini tidak atas kendali diri kita sendiri. Saudara-saudara, oleh karena itu kalau ada program pelayanan, ada kemajuan gereja, ada berbagai hal yang bisa terjadi, jangan pernah kita menjadi tinggi hati, jumawa atau sombong. Karena semua terjadi dalam kedaulatan dan izin dari Tuhan. Biarlah kita tetap fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Berpikir dengan positif. Melakukan segala perkara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Percayalah, sama seperti penabur menantikan hasil panen. Dia tidak tahu tumbuhnya seperti apa. Tapi Tuhan memberkati pertumbuhan itu. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah saya mengajak kita semua menyatukan hati dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa dalam hidup ini hanya sedikit sekali yang Tuhan izinkan ada dalam kendali kami. Jalan pikiran, motivasi kami, semangat kami. Selebihnya semua itu di luar kedaulatan kami. Hanya Engkau yang berdaulat, bahkan atas seluruh kehidupan kami. Jadikan hidup kami dengan pelbagai dinamikanya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat. Kami berdoa pada saat ini untuk teman, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang berada dalam kesulitan, kesusahan. Biarlah Bapa di surga juga menolong untuk berkenan, melepaskan, untuk berkenan, memberikan keringanan dalam beban-beban kehidupan. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam usia yang lanjut, keterbatasan fisik dan gerak. Biarlah Tuhan juga yang menolong, menguatkan iman percaya. Engkau memberikan kepada setiap kami juga persekutuan yang indah hingga kami satu dengan yang lain boleh memotivasi. Kami berdoa untuk gerejamu ya Bapa, biarlah juga Tuhan yang menolong gereja kami, supaya gereja kami ini terus dapat melayani, dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Engkau. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap pergumulan dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kami mendoakan suatu saat kami juga akan kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, beribadah di rumah-Mu di tempat ini. Oleh karena itu kami tak putus-putusnya berharap kepadamu supaya Engkau menolong kami, menolong bangsa ini, menolong dunia ini untuk segera mengatasi COVID-19 ini, untuk kembali memulai kehidupan yang baru. Ada banyak pelajaran yang boleh kami petik dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menyikapinya lebih baik, lebih arif dan lebih bersyukur kepadamu. Bapa di surga, Engkau tilik kehidupan kami masing-masing di rumah kami. Tuhan yang kiranya menyertai dalam setiap pergumulan keluarga kami. Kiranya Engkau tetap menopang kami. Inilah ya Bapa, doa-doa kami. Ampuni apa yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, dan biarlah apa yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Sebagai pengantar persembahan, firman Tuhan diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Marilah bersama dengan pemazmur kita belajar bersyukur dalam segala kondisi. Bersyukur dan memberikan persembahan oleh karena dalam kedaulatannya Allah terus-menerus memelihara dan memberkati kita.
Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan, kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui saudara-saudari Yuni. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 196, baitnya yang pertama sampai yang kedua. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau sangat lemah, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam memelihara dan memberkati kami. Kami membawa persembahan bukan supaya berlipat ganda lagi berkat yang akan Engkau berikan, melainkan karena kami hidup dalam anugerah-Mu, dan anugerah itu biarlah dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi orang. Jadikan persembahan ini menjadi alat yang efektif untuk pekerjaan-Mu, khususnya di jemaat GKI Mangga Besar. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah memulai pekerjaannya bukan dengan hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat, melainkan melalui hal-hal sederhana, bagaikan biji sesawi yang selanjutnya terus tumbuh menjadi besar. Marilah kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu. Dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 341 bait pertama sampai ketiga, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mesti busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di
hanya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.